Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didit Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Saya mengucapkan turut berbelasungkawa atas berpulangnya Ustadz Yahya Waloni yang katanya mantan pendeta, mantan rektor, dan mantan-mantan yang lain itu. Semoga dia mendapatkan apa yang dia cari selama ini, yang dia tidak dapatkan di dalam kekristenan. Apakah dia sudah mendapatkan 72 bidadari? Saya juga tidak tahu. Dan kita semuanya juga tidak tahu. Nah, tadi saya dikirimi sebuah berita dan kemudian saya cek begitu ya. Di semua media itu beritanya sama, yaitu mengabarkan atas berpulangnya atau meninggalnya Ustadz Yahya Waloni yang sangat fenomenal ini ya, sangat fenomenal. Dia dulu sebelum meninggal, bahkan juga sebelum masuk penjara itu kan kerjaannya selalu menghujat kekristenan. Bahkan dia masuk penjara juga karena kasus penistaan terhadap agama Kristen juga. Nah, mari kita bersama-sama membaca itu di Detik Sumut. Ini judulnya Ustadz Yahya Waloni meninggal dunia tiba-tiba tertunduk saat khotbah Jumat. Ini Jumat 6 Juni 2025 pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Beritanya begini. Ustadz Muhammad Yahya Waloni meninggal dunia. Yahya Waloni meninggal saat menyampaikan khotbah sholat Jumat di kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sulsel. Ya, Ustadz Yahya Waloni meninggal saat bawakan khotbah, ujar Ketua Masjid Falah Syahruddin Usman kepada Detik Sulsel, Jumat 6 Juni 2025. Ustadz Yahya Waloni tiba-tiba tertunduk di atas mimbar. Yahya Waloni meninggal di Masjid Darul Falah, Kompleks Perumahan Minasa, Kecamatan Rapocini, Makassar, Jumat 6 Juni sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Tenggara. Nah, ini berarti hari ini ya, siang tadi. Sudah khotbah pertama, semangat menyampaikan tentang ketauhidan. Begitu sudah duduk, khotbah kedua menyampaikan beberapa menit langsung jatuh katanya. Ustadz Yahya Waloni dijadwalkan untuk membawakan khotbah Jumat di Masjid Darul Falah. Sebelumnya Ustadz Yahya Waloni membawakan khotbah sholat Idul Adha 1446 Hijriah atau 2025 Masehi di Jalan Raja Wali Makassar. Jenazah Ustadz Yahya Waloni rencananya akan diterbangkan ke Jakarta, tetapi pengurus masjid masih berkonsultasi dengan pihak keluarga. Dia dibawa ke Jakarta, ucapnya. Jadi ini berita yang disampaikan di sini ya, mengenai meninggalnya Ustadz Yahya Waloni ini. Memang Yahya Waloni ini sepanjang hidupnya itu banyak sekali berpolemik, apalagi tentang kekristenan ya. Jadi setelah dia pindah ke Islam menjadi mualaf, itu selalu menyerang kekristenan, selalu menjelek-jelekkan kekristenan. Bahkan tadi sempat saya singgung, dia ini pernah masuk penjara karena penistaan. Kalau tidak salah dulu itu menghina kitab suci Injil ya. Bahkan dulu juga pernah ngomong siapa itu Paulus, Stefanus, Tetanus, dan lain sebagainya. Ya memang temperamennya seperti itu ya. Kalau ngomong berapi-api, ngomong dulu, mikir belakangan. Yaitu tipikal mereka-mereka ya seperti ini ya. Dan jangan ada yang mengatakan bahwa dia meninggal karena azab atau apa. Begitu ya. Ya saya yakin dia meninggal ya karena memang sudah waktunya dia meninggal. Dan yang pasti dia akan mempertanggungjawabkan semua apa yang dia lakukan dan dia katakan, semua hujatan makian selama dia hidup kepada Tuhan Yesus, kepada Alkitab, kepada orang-orang Kristen, kepada orang-orang suci di dalam Alkitab, semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh dia sendiri. Pesan saya sih ya, dalam suasana duka ini, kita tidak perlu lah ya ikut-ikutan mencaci maki, kemudian ikut-ikutan apa yang mengolok dia di media sosial, tidak perlu. Ya meskipun dia menjengkelkan,
menjengkelkan. Ya memang sangat menjengkelkan orang yang satu ini. Tapi bagaimanapun juga kita diajarkan untuk mengampuni semua orang yang menyakiti kita, bahkan termasuk musuh-musuh kita. Ya kita memang tidak mencari musuh dan tidak punya musuh, gitu ya. Jadi salah satu orang yang harus kita ampuni adalah Yahya Waloni ini. Biarkan dia pergi dengan tenang, mungkin dia sudah berada di surga yang dia rindukan dan impikan selama ini, dan yang pasti dia juga mempertanggungjawabkan semua yang sudah dia lakukan. Jadi sekali lagi, turut berduka cita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.